Hai semuanya, pernah nggak sih kamu merasa marah sampai jantung berdebar, kepala pusing, atau bahkan perut terasa mual? Aku yakin sebagian besar dari kita pernah mengalaminya. Ternyata, rasa marah itu nggak cuma memengaruhi emosi kita aja loh, tapi juga berdampak langsung ke organ-organ tubuh kita. Di video ini kita akan bahas secara lengkap. Apa itu rasa marah? Kenapa kita bisa marah? Dan apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh kita saat emosi ini muncul? Tonton sampai habis karena kamu akan kaget betapa kuatnya pengaruh marah terhadap kesehatan tubuh kita. Rasa marah sebenarnya adalah emosi yang natural banget. Dia muncul ketika kita merasa disakiti, diperlakukan tidak adil, atau frustrasi terhadap sesuatu. Secara psikologis, marah adalah bentuk reaksi alami tubuh kita terhadap ancaman, baik yang nyata maupun yang kita rasakan aja. Nah, yang menarik nih, ketika kita marah, ada bagian otak yang namanya amigdala yang langsung bereaksi cepet banget. Dia kayak alarm darurat gitu, langsung kirim sinyal ke hipotalamus buat mengaktifkan sistem saraf simpatik, atau yang sering kita kenal sebagai respon fight or flight. Yang lebih mencengangkan lagi, marah itu sebenarnya bikin tubuh kita bereaksi mirip banget, kayak pas kita ngerasa terancam bahaya fisik. Sekarang, yuk kita bahas satu-satu organ tubuh yang kena dampaknya. Pertama, kita mulai dari otak dulu nih. Pas lagi marah, otak kita tuh kayak kebanjiran hormon stres seperti kortisol dan adrenalin. Akibatnya, kita jadi susah mikir jernih, lebih gampang bertindak impulsif, dan sering berakhir dengan penyesalan. Otak kita literally kayak dibanjiri sinyal stres yang bikin fungsi logika dan kontrol emosi jadi kacau. Terus ke jantung dan pembuluh darah. Ini yang bikin banyak orang khawatir. Saat marah, tekanan darah naik, jantung berdetak lebih kencang. Yang lebih serem lagi, penelitian menunjukkan kalau marah bisa bikin risiko serangan jantung naik 2 kali lipat dalam 2 jam setelah kita meledak-ledak. Paru-paru juga nggak luput dari dampaknya. Napas kita jadi lebih cepat dan dangkal. Buat yang punya asma, waduh, ini bisa jadi pemicu serangan loh. Kita sering nggak sadar kalau pas marah, kita cenderung hiperventilasi alias narik napas cepet-cepet. Lambung? Jangan ditanya deh. Produksi asam lambungnya langsung naik. Buat yang punya maag atau GERD, ini bisa bikin kondisinya makin parah. Sakit perut karena emosi itu benar-benar nyata, bukan cuma perasaan aja. Sistem pencernaan kita tuh super sensitif sama stres emosional. Yang unik nih, kulit juga bisa kena dampaknya. Ada yang sampai ruam-ruam, merah-merah, atau keringetan berlebihan pas lagi marah. Ini karena aliran darah kita dialihkan ke area-area tertentu sebagai respon terhadap stres. Yang paling mengkhawatirkan, kalau kita sering marah dalam jangka panjang, sistem imun kita bisa melemah. Kortisol yang tinggi terus-menerus itu kayak racun buat pertahanan alami tubuh kita. Tapi tenang, ada solusinya kok. Ada beberapa cara yang bisa kita lakuin buat mengelola amarah dengan lebih sehat. Teknik pernapasan dalam tuh ampuh banget loh. Coba juga menulis jurnal emosi, jalan-jalan santai, sharing sama orang yang dipercaya, atau meditasi. Ingat ya, mengelola marah bukan berarti kita harus menekan emosi itu. Justru kita perlu belajar menyalurkannya dengan cara yang sehat. Rasa marah emang bagian dari kita sebagai manusia. Tapi kalau nggak dikelola dengan baik, dia bisa jadi racun buat tubuh dan pikiran kita. Nah, itu dia pembahasan lengkap tentang dampak marah ke tubuh kita. Semoga video ini bisa bikin kita semua lebih aware sama pentingnya mengelola emosi dengan bijak. Jadi, kelola dengan bijak rasa marahmu ya. Biar awet muda, kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.